Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat semuanya, dalam keadaan bahagia, tetap jaga kondisi, tetap jaga semangat untuk mengikuti pembelajaran daring di rumah ya. Oke, baik. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yunus dalam pembelajaran IPS. Baik, untuk kali ini kita akan coba membahas tentang negara-negara yang ada di benua yang pada pertemuan kemarin kita telah bahas benua-benua yang ada di dunia. Sekarang kita bahas terkait negara-negara yang ada di benua-benua tersebut. Yang pertama adalah Jepang. Baik, kita bahas negara yang satu ini, negara kepulauan di Asia ya. Oke. Secara astronomis, Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara. Kemudian meridiannya 128 sampai 146 ya. Iklim Jepang beriklim tropis ya, teman-teman, iklim tropis. Nah, wilayah Jepang itu didominasi oleh pegunungan ya. 75% wilayahnya merupakan bagian dari rangkaian sirkum Pasifik. Nah, ini ya. Pegunungan. Nah, begitu. Nah, sirkum itu adalah pertemuan dua lempeng ya, antara lempeng benua dan lempeng samudra ya, tepatnya di sini ya. Seperti itu. Jepang juga masuk ke dalam Ring of Fire, lingkaran api, ya, lingkaran pegunungan berapi maksudnya, seperti itu ya. Oke, Jepang terkenal dengan industrinya yang maju. Komoditas utamanya adalah elektronik dan kendaraan bermotor nih ya. Tapi Jepang mengalami pertumbuhan penduduk 0,01% per tahun ya, bahkan tidak sampai 0,01%, ya. Ini sangat mengkhawatirkan sekali, sangat rendah pertumbuhan penduduknya. Kemudian 90% penduduk Jepang itu berdiam di kota, khususnya Pulau Honshu, ya, pulau terbesar yang ada di Jepang. Oke, lanjut. Ini ada Tiongkok. Nah, Tiongkok salah satu negara yang ada di benua Asia. Letaknya 18 derajat lintang utara ini ya. Kemudian 54 lintang utara, 73 bujur bujur timur, sampai 135 bujur timur. Nah, ini Tiongkok, kebalikan dari Jepang. Tiongkok ini pada 2016 jumlah penduduknya itu 1,37 miliar jiwa, terbanyak di dunia. Ya, iklimnya iklim kontinental, iklim benua, kemudian penghasil ikan terbesar. Nah, di bagian timur ini terdapat sungai-sungai besar. Nah, ini ya. Di bagian selatan ini ada Sungai Yangtze. Nah, di sini. Kemudian di bagian utaranya berbatasan dengan Mongolia. Di bagian barat sebenarnya ini adalah dataran tinggi. Ya, seperti itu. Oke, next. Kita jalan-jalan lagi ke Amerika Serikat yang mewakili benua Amerika Utara. Baik, ada apa di Amerika Serikat? Nah, ini letak astronomisnya ya. Kemudian di bagian barat itu ada deretan pegunungan. Nah, ini ya, pegunungan Rocky. Nah, kemudian di tengahnya itu ada lembah, ya, banyaknya danau. Kemudian di bagian timur ini ada pegunungan juga, pegunungan Appalachia. Nah, seperti itu ya. Oke, banyaknya ini penduduknya bermata pencaharian di sektor jasa dan industri ya. Iklimnya dipengaruhi oleh keadaan alam. Pertumbuhan penduduknya, saya harus geser dulu ya. Ini ada 0,6% per tahun ya. Sebagian besar penduduknya tinggal di perkotaan. Oke, lanjut. Kita ke Brazil. Brazil, teman-teman, ini mewakili benua Amerika Selatan. Oke, Brazil ini salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia ya. Wilayahnya hampir separuhnya itu wilayah lembah Amazon ya. Nah, ini ya. Nah, oke. Next, Brazil, kita ke Eropa, ada Jerman di sana. Baik, kita lihat ada apa dengan Jerman. Luasnya sekitar 360
60.000 km persegi. Nah, ya. Secara umum beriklim sedang. Nah, kemudian industri utamanya ini adalah baja dan besi, ya. Baja dan besi. Jadi ternyata seperti itu. Nah, yang mengkhawatirkan dari Jerman adalah laju pertumbuhan penduduknya itu minus 0,2%, sehingga setiap tahun penduduk Jerman itu selalu berkurang. Nah, itu dia ya. Fakta yang menarik nih dari Jerman, salah satu negara Eropa. Kemudian dibagi menjadi 3 bagian, ada dataran rendah di bagian utara, di bagian tengah itu dataran tinggi. Nah, kemudian di bagian selatan ini letaknya di kaki Gunung Alpen ya. Ini ada negara Swiss di sini ya. Oke, next kita melangkah ke Inggris. Nah, ada apa di Inggris? Nah, secara Inggris itu secara pertumbuhan penduduk 0,2% per tahunnya, lumayan ya, tidak minus seperti Jerman. Wilayahnya dibagi menjadi 4 bagian, ada dataran tinggi Skotlandia, dataran tinggi Wales, kemudian Wales ya, sorry. Kemudian ada England dan dataran Irlandia, seperti itu ya. Industri utamanya adalah industri berat seperti lokomotif, gerbong kereta api, mobil, pertaniannya. Di sana ada merek terkenal Rolls-Royce. Pusatnya ada di Birmingham. Seperti itu ya. Inggris memiliki iklim sedang ya atau subtropis. Lanjut kita jalan-jalan ke Afrika, tepatnya di Afrika Utara ada Mesir di sana. Ya, Mesir itu iklimnya tropis gurun. Nah, ya, pertumbuhan penduduknya 2,1% per tahun ya, banyaknya tinggal di lembah delta Sungai Nil ya karena dekat dengan sumber air seperti itu. Dibagi menjadi 5 kawasan ya, ada Semenanjung Sinai, kemudian gurun di sebelah barat, kemudian lembah dan delta Sungai Nil. Itu ya. Industri utamanya ada tekstil, baja, semen dan pupuk. Nah, oke. Kemudian kita ke bagian selatan, di sana ada Afrika Selatan. Ya, memiliki suhu ini 16 sampai 21 derajat. Masih panasan Kerawang ternyata ya. Oke. Hasil tambangnya berupa emas ya. Itu produksinya terbesar di dunia ya, Afrika Selatan. Oke, wilayahnya di sebelah tenggara terdapat Gunung Drakensberg. Nah, itu tanda banget ya. Oke, itu. Terakhir ada Skotlandia nih, ada Skotlandia yang mewakili benua Australia. Secara garis besar dibagi menjadi 2 pulau, ada pulau utara dan pulau selatan. Seperti itu, industri utamanya itu peternakan dan pertanian campuran, ada domba, penghasil wool, gandum, dan barley. Seperti itu untuk di Skotlandia. Oke, itu terakhir, negara terakhir yang mewakili benua Australia. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap di rumah. Jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan ya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.